Sekali lagi memang, ada kendaraan yang masih harus melayani ya, karena ada anggota masyarakat tadi yang masih boleh melakukan perjalanan, sehingga kami, tetap meminta kepada operator untuk ada yang bisa beroperasi. Khusus untuk operator bis, ini pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei, kami memang menerbitkan yang namanya stiker khusus untuk, menjadi identifikasi bahwa bus tersebut adalah bus yang memang resmi dan bisa membawa penumpang yang dikecualikan tadi. Ini memudahkan untuk petugas sebenarnya Mas Daniel, supaya di Mhm. lapangan begitu melihat stiker, juga langsung bisa diteruskan karena, ini adalah bis-bis yang sudah terdaftar, ya, sudah punya izin operasi yang resmi, sudah diidentifikasi khusus oleh Kemenhub dan bersama kepolisian, dan stikernya pun juga terbatas, ada sekitar 3.226 stiker yang kami terbitkan untuk bis antar kota antar provinsi seluruh Indonesia. Ya, jadi memang Mhm. jumlahnya terbatas, ini mungkin kira-kira cuma 20% dari total bis yang beroperasi. Namun demikian, tujuan utamanya sebenarnya adalah melayani masyarakat yang masih membutuhkan pergerakan dan diperbolehkan sesuai ketentuan, serta juga memudahkan aparat yang akan melakukan pemeriksaan. Nah, penumpang Mhm. yang di dalamnya juga tentu, dikenai screening ya, ketika naik di terminal-terminal, mereka juga akan di-screening oleh petugas, di mana di situ Mhm. juga ada dari Polri juga akan melakukan screening di terminal-terminal, Mhm. gitu. Baik. Bu Adita, ini syarat khususnya seperti apa untuk mendapatkan atau untuk bus-bus tersebut mendapatkan stiker khusus ini? Karena kan, jumlahnya tadi dikatakan kurang lebih, 20% begitu dari total bus Ya. yang ada. Nah, sebenarnya ini sudah dari awal sudah kami identifikasi dan kami juga dalam beberapa waktu, terakhir ini kan juga banyak berkomunikasi dengan pihak, asosiasi operator bis ya. Jadi dari apa yang sudah daftar dan sudah kami verifikasi dalam arti memang bis ini berizin resmi dari perusahaan bis yang terpercaya, yang kemudian, memang sanggup untuk memberikan pelayanan meskipun mungkin dalam armada yang terbatas. Nah, ini semua yang sudah kami identifikasi di awal. Jadi 3.226 itu sudah terbit dan sudah diberikan kepada operatornya. Nah, tidak akan ada tambahan lagi karena ini memang sudah didaftarkan sejak Mhm. awal. Begitu Mas Daniel. Baik. Baik, Bu Adita, ini stikernya, berupa apa, Bu? Apakah hanya stiker saja atau diberikan surat-surat khusus begitu bagi bus yang nanti akan berjalan? Karena tentunya ini kan yang ditakutkan oleh masyarakat adanya nanti, Mhm. pemalsuan stiker begitu, Bu, karena sangat mudah dipalsukan tentunya apabila hanya berupa stiker saja. Ya, ini stikernya ada QR code-nya ya, Mas, ya. Jadi kalau Mhm. memang itu dipalsukan pasti langsung bisa ketahuan karena kita sudah membuatnya secara customize. Jadi ini untuk juga meminimalisir terjadinya pemalsuan. Dan tentunya nanti, kru dari bis itu sendiri, awak bisnya juga akan dibekali dengan surat-surat yang resmi. Jadi kalau kemudian pun nanti ada pemeriksaan, petugas kepolisian juga sudah mengetahui apa yang harus diperiksa untuk bis-bis berstiker ini gitu ya. Meskipun mungkin akan diperbolehkan jalan, tidak tertutup Mhm. kemungkinan nanti di titik-titik penyekatan lain juga akan dilakukan pemeriksaan juga kepada, penumpang yang ada di dalamnya ya, tentang syarat-syarat yang harus mereka bawa. Seperti kalau memang penumpangnya adalah, pekerja atau, petugas gitu ya, mereka harus bawa surat tugas dari kantornya. Kemudian Mhm. kalau tidak, dalam rangka tugas, ya harus bisa menunjukkan, katakanlah dia ada kepentingan untuk kesehatan, untuk ada yang kedukaan Mhm. di luar kota, atau ada yang memang ada kepentingan melahirkan, itu semuanya harus Mhm. ada surat yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah setempat. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.